Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Mulaika, NIM 14 dari kelas 5A Prodi Pendidikan Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis program website, toko online atau online shop. Pertama ialah di sini saya membuat dua file ya. Yang pertama adalah shop HTML dan style.css. Nah, CSS ini berfungsi untuk mendesain tampilan. Nah, sekarang saya jelaskan. Yang pertama ialah di sini ada head. Di dalam head ini terdapat meta dan title juga link. Nah, meta ini adalah tipe versi bahasa pemrograman yang sedang kita gunakan. Nah, lalu di title di sini ada Dina Mulaika. Nah, title ini berfungsi untuk nanti saat kita buka webnya, dia tuh akan memunculkan nama Dina Mulaika. Nah, seperti di sini namanya adalah Dina Mulaika. Nah, selanjutnya ada link. Nah, link di sini berfungsi untuk menghubungkan file ini dengan file yang lain ya. Nah, di sini kita hubungkan file CSS yang sudah kita buat ke dalam sini. Nah, yaitu karena CSS ini kita simpan di folder CSS. Nah, maka dari itu pertama ialah kita tulis foldernya, lalu slash nama filenya, yaitu style.css. Nah, sedangkan yang ini ialah karena nanti kita akan mengambil suatu icon atau file dari internet. Nah, maka dari itu kita perlu link ini agar nanti dapat terhubung ya. Nah, selanjutnya ada body. Nah, di dalam body ini kita panggil kelas medsos. Nah, jadi di style ini kita sudah membuat kelas medsos. Nah, padding ini berfungsi untuk sebagai jarak antara objek dan bordernya. Jadi di sini ada objek, lalu ada bordernya. Nah, itu jaraknya sekitar 5px ya. Ini objek dan bordernya yang putih ini sekitar 5px. Lalu background colornya itu kita menggunakan kode warna, jadi hasilnya itu seperti ini. Nah, lalu selanjutnya kita panggil kelas container. Nah, di dalam kelas container ini dia mengatur tentang weight-nya. Nah, 80%, jadi jarak antara ini terus ke bawah sampai sini. Nah, itu sekitar 80% dari keseluruhan. Jadi keseluruhannya itu kan 1%. Nah, di sini kita memakai 80% dari keseluruhannya. Nah, lalu margin-nya itu ada 0. 0 auto ini berarti dia tuh akan ada di tengah ya. Dari jarak 80%. Jadi 80% yang kita gunakan ini dia ada di tengah-tengah seperti itu. Nah, selanjutnya ialah kita membuat bullet di sini. Nah, di sini sudah kita buat ya untuk medsos bulletnya. Nah, di sini warnanya itu diatur warnanya putih, lalu margin right-nya itu 10px dan display-nya itu inline block. Jadi sebenarnya kan menggunakan bullet ya. Jadi sebenarnya di sini tuh ada tanda-tanda lingkaran seperti itu. Nah, ini ada di bawahnya lingkaran, ini juga lingkaran. Ini juga lingkaran dan ini juga di bawahnya lingkaran. Tapi karena kita memakai display inline block, nah makanya mereka berjajar seperti ini. Nah, selanjutnya ialah di sini kita lampirkan link website atau medsos kita ya. Nah, untuk Twitter ini saya sudah melampirkan link Twitter saya. Nah, di sini ada FAB V Twitter ya. Nah, kita di sini ini adalah icon Twitternya yang kita ambil dari website atau internet. Nah, agar tersambung kita menggunakan kode ini seperti tadi yang sudah saya katakan.
Ya, selanjutnya sama seperti untuk Facebook, untuk Instagram, dan untuk YouTube ini. Ya, jadi di sini sudah ada masing-masing linknya ya. Lalu kita masuk ke dalam header. Nah, pada header ini kita panggil class container tadi. Header ini kita mengatur bagian yang ini sama seperti kontainer tadi, itu jaraknya itu kita memakai 80% dari keseluruhan dan berada di tengah ya. Lalu ada heading 1 flower ever. Nah, yang ini jadi heading 1 ini adalah heading terbesar. Nah, sini kita sudah mengatur juga untuk heading 1, header heading 1. Nah, dia tuh floatnya tuh left. Nah, dari 80% segini kan 80%. Jadi di sini adalah awal. Nah, dia tuh berada di bagian kiri ya, left. Lalu paddingnya itu 15 px dan 0 px. Jadi jarak antara ini tuh sekitar 15 px. Lalu colornya itu kode warna sama seperti ini. Jadi warnanya sama ya. Nah, selanjutnya ada heading 5. Nah, heading 5 ini kita atur font color-nya biar sama seperti ini, kodenya ini. Lalu BR-nya ada 3 kali. Nah, BR ini berfungsi sebagai enter ya. Jadi sebenarnya by Dina ini ada di sini. Nah, karena kita beri enter 3 kali, sekarang berada di sini. Lalu heading tutup. Lalu sekarang kita masuk ke bullets-nya supaya sama seperti tadi ya, sama seperti ini. Nah, sekarang ialah kita panggil kelas aktif. Nah, di kelas aktif ini dia mengatur tentang background color dan color-nya. Nah, jadi pada home, nah ini kan home ya. Jadi pada menu home ini dia itu dipanggil kelas aktif. Nah, sedangkan kelas aktifnya tadi mengatur background color dan color ya. Nah, background colornya ini sama seperti ini. Jadi background colornya itu hijau dan colornya ini adalah font color. Nah, jadi dia tuh putih. Nah, ini putih. Jadi karena kenapa sih ini dipanggil kelas aktif sedangkan yang lainnya tidak? Jadi untuk home ini dia tuh tidak berubah. Untuk background color-nya tetap seperti ini, tidak seperti untuk produk dan kotek. Jadi produk ini harus kursornya seperti ini dulu baru dia muncul kan. Sedangkan home ini tidak. Jadi makanya kita beri nama kelas aktif ya. Karena dia tuh aktif terus gitu. Nah, di sini linknya itu adalah index.html. Jadi saat kita klik home-nya, maka dia akan menuju ke index.html. Nah, sama seperti produk ya tentang about ini. Nah, dia saat diklik produk, dia akan menuju ke about.html, ke tampilannya. Nah, karena di sini kita belum membuatnya, belum kita masukkan tampilannya juga, jadi maka tampilannya akan seperti ini. Tapi jika sudah kita buat tampilannya, ini akan berubah seperti itu. Nah, selanjutnya ada konteks sama seperti tadi ya, sama seperti produk ini. Nah, lalu ada section. Nah, pada section ini dia tuh membuat suatu tempat atau wadah gitu. Nah, di sini kita panggil kelas banner. Nah, banner ini mengatur tentang tingginya. Nah, tentang tinggi, lalu background image. Nah, tingginya itu sekitar 60 VH ya. Lalu background image-nya nah berupa URL. Nah, di sini sudah kita masukkan gambarnya ini. Nah, dia itu ada pada folder image di sini, dalam folder image, dan nama fotonya atau nama gambarnya itu adalah ma1.jpg ya, ini ya, ma1.jpg. Lalu ada background size-nya, lalu positionnya relatif. Nah, kenapa relatif? Jadi gambarnya itu akan mengikuti bagaimana tampilannya. Nah, seperti ini kan
dia terbelah ya, jendelanya dibagi dua. Sedangkan kalau seperti ini, nah dia tuh mengikuti seperti itu. Jika kita buka di HP juga dia akan mengikuti ukuran layar HP-nya seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada displaynya flag, lalu justifying contentnya center. Jadi ini karena ini masuk ke banner juga nanti, jadi dia ada di tengah, dan itemnya juga di tengah ya. Nah, di sini H2, kita panggil H2, lalu welcome to webshop, BR enter ya, lalu flower ever. Nah, ini. Nah, di sini ada H2 dan ini ada dalam kelas banner. Di sini juga sudah kita buat untuk banner H2. Nah, di sini colornya itu diatur, font colornya diatur dengan kode warna. Nah, ini warna putih ya hasilnya. Lalu indeksnya 1. Nah, paddingnya itu 20 px dan 25 px. Jadi jarak antara border dan kontennya ya, dan objeknya. Nah, jadi di sini jaraknya sekitar 20 dan 25. Bordernya itu 3 px. Jadi border ini 3 px ya. Nah, selanjutnya ialah ini. Dia ada di tengah ya, center. Nah, lalu ada section class about. Nah, di sini juga sudah kita atur ya about untuk paragraf. Nah, karena di sini ada paragraf ya, ada P. Nah, di sini dia akan mengatur tentang paragrafnya. Nah, pada sectionnya kita panggil lagi kelas container, sama seperti tadi peraturannya. Container ini mengatur tentang letaknya ya, paddingnya, ini widthnya, dan marginnya. Nah, dia tuh ada sekitar dia menggunakan 80% dari keseluruhan ini, dan dia juga ada di tengah seperti itu. Nah, lalu ada about ini ya. Nah, dan H3 ini juga sudah kita atur. Nah, di sini ada ini section H3 ya, section. Nah, di sini diatur teksnya itu posisinya itu di tengah, lalu paddingnya itu 20 px jaraknya, dan colornya itu sama seperti background ya, sama seperti background tadi. Nah, jadi ini warnanya sama seperti ini. Nah, lalu sekarang kita masuk ke paragrafnya yang sudah kita atur tadi. Jadi letaknya ini justify, dia letak kiri dan letak kanan. Nah, di sini sudah kita tuliskan ya untuk kata-katanya. Nah, strong ini dia tuh artinya seperti menonjol ya, atau tebal. Nah, seperti ini. Lalu di sini sudah diatur tentang paragrafnya, colornya itu ini. Jadi ini tuh hasilnya seperti ini ya, abu-abu. Lalu word spacingnya itu sekitar 2 px, dan length height-nya itu 25 px. Nah, lalu yang terakhir ialah ada footer. Nah, footer ini mengatur tentang bagian bawah atau foot ya, kaki bawah. Nah, di sini kita panggil kelas contrainernya juga, sama seperti peraturan tadi untuk container. Dan di sini ada small. Nah, jadi nanti tulisannya itu akan muncul kecil seperti ini. Nah, di sini sudah diatur footernya, paddingnya itu 30 px, jadi jaraknya 30 px. Nah, background colornya itu ini. Jadi hasil dari kode warna ini adalah seperti ini, karena ini tidak sama ya, sama seperti ini ya, karena beda. Nah, colornya yang kita gunakan untuk font colornya itu adalah ini, dan text alignmentnya itu center, dia berada di tengah seperti itu. Nah, lalu jangan lupa footer tutup, body tutup, dan HTML tutup. Nah, sekarang kita akan mencoba masuk ke dalam
sosmed ini, sosial media ini, karena kita sudah mencantumkan link-linknya di sini untuk Twitter, Facebook, Instagram, dan juga YouTube. Sekarang coba kita masuk ke Twitter ya. Nah, jadi ini sudah masuk ya ke dalam Twitter. Lalu selanjutnya kita masuk ke Facebook. Nah, untuk Facebook juga sudah masuk. Lalu ke Instagram. Nah, di Instagram juga di sini sudah masuk ya. Nah, lalu selanjutnya kita ke YouTube. Nah, ini juga sudah masuk. Jadi seperti itu cara jika kita ingin membuat atau menyantumkan sosmed kita atau sesuatu berupa link, kita bisa menggunakan ref ini. Seperti itu. Jadi seperti itulah penjelasan atau analisis dari saya tentang program web membuat online shop sederhana seperti ini. Saya Dina Mulika, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.